Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Nurul Dan aku Iman, ketemu lagi di acara Pesantren Ramadan Masjid Nurul Iman 1441 Hijriah. Jadi hari ini kita tidak menjalankan pesantren Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita sekarang memakai sistem online. Dan kalian harus di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Sekarang Kak Nurul mau bagi materinya nih, didengar dan disimak baik-baik ya, biar ilmunya kalian dapat. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Mari baca bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Enjoy this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Ya alhamdulillah, pada kesempatan ini mobil khusus kepada anak-anak sekalian tingkat SMP ataupun SMA yang dirahmati oleh Allah SWT, kita mengadakan pengajian sanlat ya, pengajian sanlat melalui online. Jadi yang biasanya offline ganti ke online karena kita ada musibah. Mudah-mudahan musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pak Ustadz akan menerangkan masalah fikih. Barangkali ada rekan-rekan sekalian, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, ada yang tidak tahu mengenai masalah fikih. Jadi kalimat fikih itu langsung saja ya, karena waktunya barangkali hanya singkat ya. Ustadz pada kesempatan ini akan menerangkan masalah sholat saja. Mudah-mudahan kita bisa sempurna sholat kita. Nah, kembali ke masalah. Apa itu fikih? Fikih itu adalah menurut istilah, menurut syariat, menurut lugah, menurut bahasa adalah al-fahmu, paham. Jadi kalau kita paham segala sesuatu disebut fikih. Orangnya disebut faqih, ya. Jadi kalau paham disebut fikih, orangnya disebut faqih. Nah, apa itu fikih menurut syariat? Sedangkan fikih menurut syariat, jadi tadi kalau menurut bahasa adalah al-fahmu, paham. Sedangkan menurut syariat, fikih itu adalah al-ahkamu, ahkamu syariah, hukum-hukum syariat, ya, yang mana melalui proses ijtihadnya para ulama, yang mana mengambil dari Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Nah, itu adalah fikih menurut syariat. Ya, mana contohnya? Fikih ya yang diambil dari syariat, dari Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan aqimus sholat, dirikanlah sholat.
Nah, kita tidak tahu dirikanlah sholat itu hukumnya apakah wajib, apakah sunnah, ya, apa gimana sholat tersebut. Nah, digali oleh para ulama mujtahid, ternyata sholat itu hukumnya wajib. Nah, proses penggalian tersebut itu melalui tahap-tahap, ya, disiplin ilmu. Oleh karena itu fikih itu adalah ibaratnya sudah matangnya, sudah masaknya lah. Kalau misalkan adik-adik sekalian perlu kursi jati, tidak usah ke mana, Din? Tidak usah ke kebun jati. Misalkan saya perlu nih kursi yang terbuat dari jati, itu kudu ke kebun jati. Itu mah tugasnya para ahli. Kamana? Tah, atau komebel sakinah. Ya, pengen apa? Pengen kursi jati, mah langsung tak ke toko mebel sakinah. Enak nggak? Ya enak, tinggal ngambil asal boga duit. Ya, kudu ka mana? Nur kadi tuh ke kebun jati, nggak usah capek-capek. Tugas nasa eta, tugasnya para ahli. Nah, begitupun fikih. Ya, fikih itu sudah matangnya, sudah jadi kursi, masakan dia mah sudah dimasak oleh koki, geus jadi sop, enak dimakan. Siapa kokinya? Tak ulama mujtahid. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu adalah ilmuwan, ulama mujtahid yang masyhur, yang hafal Quran hadis ratusan ribu, sehingga menjadi suatu hukum syariat dinamakan ilmu apa? Fikih. Nah, sekarang kita kebanyakan di Indonesia memegang pendapat siapa nih, ilmuwannya siapa? Yaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu adalah seorang mujtahid. Nah, dari situlah kita, ya, mengenal ilmu fikih. Tinggal matangnya, enak susunannya. Ada rukun sholat, rukun wudhu, tinggal dimakan, tinggal dipelajari, nggak usah nyari dalilnya. Misalkan, ya, sholatnya wajib, dalilnya dari mana sih? Ini sudah apa? Ya, sudah dari pemikiran ulama. Ada yang nanya, Pak Ustadz, saya boleh nggak, ya, mengambil istihad menjadi mujtahid? Ya silakan. Apa Quran nggak? Apal hadis nggak? Entuh. Aduh, barang siapa, ya, yang memahami Quran dengan pikirannya saja, maka siap-siap ia akan dilemparkan kepada api neraka. Tuh ada di YouTube, namanya, nggak usah disebutkan lah, atau disebutkan saja nih, ya, supaya jadi pelajaran. Nur Sugik Nur, ya. Menurut Sugik Nur siapa? Ya, ular itu ulama, kambing itu ulama. Tuh, ya, barang siapa menafsirkan Quran dengan pikirannya, maka siap-siap dilemparkan kepada api neraka. Walaupun misalkan benar, ya, benarnya itu hanya kebetulan. Jangan coba-coba, kecuali kita hafal Quran hadis, hafal asbabun nuzulnya. Nah, silakan, ya. Tapi kalau melihat zaman sekarang mah susah, nggak ada, ya. Dah, kita mah ikuti saja pendapatnya ilmuwan, yaitu siapa? Imam Syafi'i. Nah, di sini karena waktu singkat, ya, hanya sekali pertemuan, barangkali akan menerangkan masalah sholat. Ya, lupa tujuannya fikih itu apa? Mempelajari fikih teh supaya takwa. Apa itu takwa? Imtisalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah, tidak bisa menjauhi larangan Allah kalau apa? Tidak belajar ilmu fikih. Ilmu fikih ngambilnya di mana? Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Ya, itu secara panjang prosesnya. Nah, inilah supaya kita bisa takwa teh, kita belajari ilmu fikih. Kita belajar ilmu fikih, asli, kita belajar ilmu fikih sama dengan mengamalkan Quran dan hadis. Nah, ada orang yang berkata, wah, fikih langsung aja Quran dan hadis. Ya silakan kalau bisa lah. Ya, Quran hadis itu luas, maknanya luas, ya. Makanya dikaji oleh para ulama sehingga menghasilkan
hukum-hukum syariat seperti apa? Wajib, seperti haram, makruh, sunnah, dan juga ada apa? Ada yang mubah. Nah, sekarang Ustadz akan menjelaskan masalah hukum sholat. Kitabu ahkamis sholat. As-sholatul mafruḍah khamsun. Sholat yang kita laksanakan itu ada 5 waktu. Walaupun asalnya mah 50 waktu eta sholat teh. Ya. Asal nama pada saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sholat berapa waktu? 50 waktu. Tapi apa? Ya, ditegur oleh arwahnya, ruh-ruh para nabi yang lain, seperti Nabi Idris, Nabi Nuh. Ya, tidak cukup. Bukan tidak cukup. Tidak akan bisa Muhammad umatmu melaksanakan apa? Melaksanakan sholat 50 waktu. Coba 50 waktu. Karak dahar misalkan. Terus diperintah sholat deui. Bangun tidur sholat deui. Tidur, ya, terus sholat lagi 50 waktu. Nah, bener ya, nggak kuat. Jangankan 50 waktu, ya, 5 waktu ya sekarang diperintah nih, ya, tidak kuat apalagi 50 waktu. Makanya jadi sholat disebut berapa? 5 waktu. Mana yang 5 waktu? 1 az-zuhru, ya, sholat zuhur. Kapan waktunya zuhur? Wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiru idza sarra dzilli kulli syai'in mislahu. Nah, kalau kita tidak melihat jam, ya, kita bisa tahu waktu sholat zuhur itu kapan. Contoh nih, ya, waktu sholat zuhur itu adalah apa? Dari zawal syamsi, tergelincirnya matahari. Ya, contoh, matahari di tengah-tengah namanya waktu istiwa. Nah, kalau matahari bergeser dari waktu istiwa berapa senti saja, sedikit saja, itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Di tengah-tengah itu waktu istiwa, belum masuk waktu sholat zuhur. Tengah-tengah nih, contoh ini bayangan misalkan, Ustaz, HP nih, ya, misalkan yuk matahari yuk, di tengah-tengah belum ada bayangan, ya. Nah, pada saat matahari bergeser, tentunya kan di tengah nih, ke sana set, di sini muncul bayangannya, misalkan 5 cm saja, ya, maka sudah masuk apa? Zuhur. Jadi kalau kalian misalkan camping gimana? Padang pasir, ya, itu tuh yang kadal gurun, ya. Camping di mana? Padang pasir, ya. Nah, jadi patokannya apa? Tidak bawa jam. Yang jadi patokannya cukup saja perputaran matahari atau melihat bayang-bayang suatu benda. Nah, waktu zuhur dari tergelincirnya matahari otomatis di sini ada bayangan HP. Kalau misalkan HP atau tongkat kita tancapkan, set, ada bayangan di sini 5 cm. Kapan habisnya? Sampai bayangan tersebut seumpama benda asli. Kalau misalkan HP tingginya 15 cm, ya, atau 10 cm, bayangnya ada 10 cm sama dengan benda aslinya, maka apa? Habis waktu sholat zuhur. Paham? Nah, beres waktu sholat zuhur, sholat apa sekarang? Sholat asar. Kapan waktunya asar? Nah, kalau benda bayang-bayang sama dengan benda aslinya, ukurannya ini 10 cm, ini 10 cm, maka ini belum masuk waktu sholat asar. Kapan waktu masuknya sholat asar? Nah, ini az-ziyadatu ala zilil misli wa akhiru fil ihtiyar ila zilil mislaini bil jawad ila ghurubi syamsi. Nah, jadi masuk waktu sholat asar manakala bayang-bayang panjangnya melebihi dari apa? Benda aslinya. Kalau misalkan HP 10 cm lebih jadi berapa? 15 cm, maka sudah masuk waktu apa? Sholat asar. Kan semakin ke sana tuh matahari takadita. Yang kan di sana nih timur, ini kan barat ya, set, masuk tah sholat asar. Karena bayang-bayang kan semakin panjang ke sana. Nah, kapan waktu habisnya sholat asar?
Nah, adalah apa? Ila guru bisamsi, sampai apa? Terbenamnya matahari. Asar. Ya. Sekarang kalau terbenamnya matahari berarti masuk waktu apa tuh? Masuk waktu sholat maghrib. Nah, harus diingat tak? Masuk waktu sholat maghrib. Kalau kita tidak punya jam, memang penemu jam ya, menurut itu mah sejarah mah orang Islam juga, ilmuwan Muslim gitu ya. Masuk waktu maghrib. Kapan waktunya maghrib? Dari terbenamnya matahari. Nah, matahari sudah terbenam, masuk ke matahari. Ya, sampai apa? Sampai terbenamnya mega merah. Cuma ada pendapat ulama yang lain. Ya, menurut Imam Syafi'i mah gitunya. Waktu yang paling sebentar itu maghrib. Ukurannya azan, qomat, sholat atau wudhu, terus sholat, ya habis sholat sudah habis waktu apa? Sholat maghrib. Ya, tapi pendapat lagi, ya ulama dari mazhab Imam Syafi'i, oh ternyata waktu maghrib itu sampai apa? Terbenamnya mega merah. Kan matahari terbenam, suka terbit apa? Mega di sana tuh di langit suka merah. Ya, matahari sudah terbenam, terbit mega merah. Nah, itu masih waktu apa tuh? Sholat maghrib masih ada. Jam 6 masih ada. Ya geus puguh ajan lagi jam genep. Ya. Terus apa? Setengah 7. Ya, setengah 7 apa? Masih ada. Masuk saja. Nah, udah gelap. Ya, terbenam mega merah. Maka di situ apa? Habisnya sholat maghrib. Jadi kalau kalian sholat sudah terbenam mega merah, maka itu sudah habis. Namanya bukan sholat ada, tapi sholat apa? Sholat kodo. Paham ya? Jadi kalau sholat di dalam waktu namanya ada lillahi ta'ala gitu ya. Kalau sholat di luar waktu namanya apa? Kodo. Apakah kodo dosa? Tidak. Kalau apa? Satu, kalau ketiduran kayak galuh ya, tidur misalkan, udang-udang astagfirullahaladzim, kurang ya poe kisah jangan ya, udang-udang isya jam 8 maghrib kalewat, dosa tidak dosa, namanya juga tidak, akalnya tidak berfungsi. Terus nugelo tuh diharap di depan ada orang gila nur ya, eta sehat wae eta nugelo, sehat wae, kepanasan katiisan, tidur di situ pakai jaket, ku Allah diberikan. Pak Ustadz mah suka naon tah merenung, Masya Allah. Gusti Allah kadang-kadang apa? Tidak menciptakan kesehatan tanpa sebab. Bisa jadi. Biasanya kan sehatnya sebabnya menjaga tidur yang nikmat gitu ya, yang pules, makan yang teratur, jangan keluar rumah. Iman gelo di luar rumah. Kahujanan, tapi naon tah? Ku Allah diberi kesehatan tanpa sebab pun bisa Gusti Allah, cuma jarang-jarang kecuali nu gelo. Tah nu gelo mah lamun teu salat itu dosa sama dengan orang tidur, sabab akalna geus leungit. Misalkan waktu salat Jumat kasarean misalkan, dosa teu? Enggak. Wajib dihudangkeun teu? Henteu, teu wajib dihudangkeun ge. Misalkan itu wajib diudangkan ya, tak penting belajar ilmu fikih. Nah, karak geus hudang, ini makan geus dibalik geus normal ya. Maka wajib, cuma namanya sholat di luar waktu gimana? Kodo. Ya, jadi ujurnya sholat itu ada dua. Satu lupa, main bola asik lupa. Yang kedua apa? Tidur atau hilang akal. Nah, itu ya, wajib sholat masuk silakan. Sare sing di subuh tapi ka nonton dulu ka isya mal dosa ya, mal dosa atau salat ya. Nah, anakku sekalian ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu waktu salat apa? Maghrib ya. Sekarang gimana? Wa huwa ghurubus syamsi, datang waktu salat apa? Isya. Kapan waktunya salat isya? Idza ghabas syafaqul ahmar wa akhiru fil ikhtiyar sulusil lail wa bil jawad ila tulu'i fajri sani. Nah, datang salat isya ta. Kapan waktunya salat isya teh?
Ya, bijawat ila tulu'il fajri, datang sholat isya. Kapan sholat isya? Dari terbenamnya apa? Mega merah. Mega merah kan terbenam nih. Habis maghrib, datang terbenam mega merah. Datang waktu sholat isya jam 7 lewat 1/4. Ya. Tah, sampai kapan? Sampai terbitnya, ya. Sampai apa? Terbitnya fajar shodiq. Nah, jadi kalau di langit sudah terang, ya, maka terbit fajar shodiq kurang lebih jam berapa? Jam 3:30 ataupun jam 4. Maka 3:30 jam 4 itu habis sholat apa? Isya. Makanya waktu yang paling panjang apa? Sholat apa? Sholat isya. So nggak apa-apa, sunnah. Malahan mah diakhirkan waktu isya. Kalau di nanti jam 3 teh sholat apa? Sholat tahajud. Saya mah tidur dulu nih. Mau sholat witir atau sholat tahajud? Ya, isyanya nanti. Sunnah. Cuma kira-kira kebablasan mah ulah. Ya, kira-kira sok udang jam 8:30 mah. Jangan diakhirkan. Ya, sunnah di akhiran itu bagi orang yang terbiasa apa? Sholat tahajud ataupun witir. Sok silakan nggak apa-apa. Sholat isya jam 2, jam 3 nur. Ya, misalkan orang bisa curhat ke Gusti Allah ya. Setelah isya jam 2. Kunaon curhatna diputuskeun. Nya curhat ya Allah. Tah minta ka Allah ka jam 2. Eta mah sok konekna ge cepet. Ya, ayeuna make kuota ge lamun beurang makan muterna lila. Ya. Tah, lamun malam-malam mah cepet konek ka Gusti Allah tuh sep gitu ya. Oh, masa bari ceur gitu ya Allah. Naon sok unak-unak urang sampaikan ke Gusti Allah. Ya, itu yang paling cepat, sepertiga malam yang terakhir paling cepat diijabah. Cuma jangan kemalaman. Imah hudang jam 1 salat isya, tahajud, witir, sare deui. Isya kabablasan. Tah, subuh kabablasan. Jangan. Manusiawi jam berapa? Jam 3, jam 3:30. Boleh. Sepertiga malam yang terakhir. Di situ ada manusiawinya, kesehatan kita terjaga, hubungan dengan Allah pun terjaga. Nah, anak-anakku sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ya? Nah, sholat isya sampai kapan tadi? Sampai terbitnya mega merah. Habisnya teta. Bukan mega merah, fajar shodiq. Terang bilang itu. Di sana tuh terang. Kenapa? Karena matahari mau muncul. Terang sudah mulai terang ini, matahari teh putar tuh ya. Set, muter matahari. Terus sampai sana, set. Bawah baru di bawah, belum di atas ya. Set. Tahu, habis sholat isya, terbit terang. Nah, kalau sudah terbit fajar shodiq, maka muncul waktu sholat apa? Subuh mah sudah terang. Sampai kapan? Waktu subuh habisnya sampai terbitnya apa? Matahari. Coba. Hari yang hadir di sini Pak Ustadz nanya. Ya. 3:30 masih ada tuh waktu sholat subuh. Masih ada nggak? Sholat subuh. Ayo. Masih. Dan matahari belum apa? Belum terbit. Terbitnya jam berapa matahari? Jam 6 lewat lah. Jam 6 lewat 15, jam 6 lewat 15 terbit matahari. Habis waktu sholat apa? Subuh. Ya. Makanya kalau kalian kesiangan sholatnya jam 7 itu sudah habis apa? Waktu sholat subuh. Bukan berarti jangan sholat subuh. Tetap sholat subuh. Cuma apa? Dikodo jam 8 gitu. Nah, ngodo sholat subuh mah nggak apa-apa. Dimaaf ku Allah kalau ketiduran mah. Yang juga hilang akal sih. Ya, maka dimaaf. Nah, anak-anakku sekalian, ya, mudah-mudahan kita mengenal waktu-waktu ini, kita semakin disiplin kepada melaksanakan sholat. Waktu sholat mana ya? Waktunya muasa. Ini penting. Muasa itu apa? Luas. Bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa apa? Di akhir. Enggak mesti gini. Misalkan ada nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Aduh, kumaha ieu?
Saya lagi masak keur ngagoreng lauk asin, ikan asin, bisa-bisa naon tah? Tutung. Ya, gimana nih? Atau pasien, ada yang sedang dioperasi, dokter sedang operasi pasien. Waktu sholat telah tiba azan, kata dokter, aduh, ini gimana? Makanya lahiran nih, ada ibu-ibu mau dioperasi sesar, ya, sedangkan datang waktu sholat. Nah, gimana? Tidak mesti di awal waktu, tapi bisa apa? Di tengah waktu, ataupun apa? Di akhir waktu, sesuai dengan kondisi. Tuh agama mah, ya, kayak yang salah tapi bener. Contoh kata Nabi, ya, idza cenanya apabila telah tersedia hidangan, ya, telah tersedia jamuan, sedangkan waktu sholat telah tiba, sok milih mana? Dahar heula sholat heula. Makan dulu baru apa? Sholat. Takut tatkala sholat ikut apa? Ikut makan, behusu. Tuh, sigano kayak yang salah tapi naon dah bener, kecuali kuat orang mah udah biasa tara dahar misalkan, ya sholat dulu. Terus kata Nabi, apabila ngantuk kalian telah datang waktu sholat dulu atau tidur dulu? Ayo, sholat dulu, tidur dulu, baru apa? Sholat. Daripada kalau sholat Allah nundutan terus macam itu, Allahumma hdina fi sholatnya. Tuh agama memberikan kebijaksanaan, ya. Sihatul abdan aula min sihatil adyan, kaidah usul fikih. Kesehatan badan diutamakan daripada ibadah sekalipun, kecuali kalau waktunya mepet. Misalkan nih waktu mepet berapa? 5 menit lagi mau waktu sholat maghrib, sekarang sholat asar, jam 5:30 lewat. Waduh, ya, telah datang, tapi saya ngantuk, tapi saya mules, saya nggak WC misalkan, ya kan menurut tadi mah kalau misalkan mules jangan WC heula karena nanti baru sholat. Tapi di sini mah kalau misalkan waktu awal mah bisa, waktu tengah bisa, waktu akhir masih bisa, jam 5 lah, 5:15 waktu akhir sholat asar. Ini mah sudah apa? Jam 6 kurang seperempat, bentar lagi maghrib, wayahna itu mah harus ditahan dulu, ya. Jadi sholat kekeh sholat. Kenapa? Karena sholatnya apa? Dikhawatirkan di luar waktu. Khawatir kena ayat apa? Fawailul lil musallin. Nerakawel itu bagi siapa? Orang yang sholat. Sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Menurut para ulama, lalai di situ adalah sholatnya yang di luar waktu, bukan yang tidak khusyuk. Ya, kalau yang tidak khusyuk mah hampir semua sholat jarang khusyuk kita. Sok. Coba Rapi bisa menjamin nggak? Sholat asar 4 rakaat di awal lebih ke akhir khusyuk. Kadang-kadang kemana pikiran? Jangankan sekelas Rapi, sekelas Ustad oke sarua wae. Pikiran hutang kemana? Misalkan jarang yang khusyuk. Ya mudah-mudahan ku Allah kita mah dihampura, dimaafkan. Ya, untuk kan neraka wel. Jadi menurut para ulama, sahun di situ adalah apa? Sholatnya yang di luar waktu. Zuhur jam 3:30, asar jam 6, maghrib jam 7, isya jam 4, subuh. Ya, subuh jam 8. Ya, tak kena sholat tapi kena. Wawailul musallin. Sare henteu lupa enggak, mah sengaja we. Ya, ada main naon tah, main YouTubean. Tabayatu bu YouTubean. Terus, jadi kadinya ya. Nerangkeun teh. Ini lakian teh sampai jam berapa itu? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah beres tanya. Sekarang akan menerangkan usyurutu wujubis sholat. Syarat wajib sholat. Disingkat aja yang sananya mah. Sampai jam setengah berapa nih? 1:30 lah ya. 1:30. Dilatih tuh. Tuh ya. Tadi ngobrol. Cuma dikat ya, ngobrol biasa mah dikat ya. Terus sekarang syarat wajib sholat. Tadi waktu sholat sudah tahu. Sekarang syarat wajib sholat.
Syarat wajib sholat itu ada berapa perkara? 3 perkara. 1 Islam, 2 al-bulugu baligh, wal aqlu, 3 berakal. Ya, ulangi, syarat wajib sholat bagi seseorang ada berapa? 3. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal. Islam, orang yang mengaku muslim, ia wajib melaksanakan apa? Sholat. Kumaha si Ahong, ya si Ahok, si Panciseng, yang siliang tai misalkan, ya nggak mau sholat. Apakah wajib? Apakah wajib dia melaksanakan sholat? Orang yang non muslim tidak wajib, cuma ia mendapat dosa. Enggak? Tidak wajib melaksanakan sholat dan kita pun tidak wajib memerintah. Hei Ahong, ya ulin ke masjid mana non muslim oke sholat atau kajero itu ilu tidak wajib kita merintahkan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka belum Islam, belum muslim. Cuma nanti di akhirat dosa juga. 1 dosanya tidak Islam, yang kedua meninggalkan sholat. Baru kalau sudah muslim tak kalian merintah si Ahong tehong mana enak geus sunatan, kamu sudah dihitan, sekarang sudah muslim, ya. Nah, sekarang kamu sholat, ya. Sekarang kamu sholat. Nah, kalau sudah apa? Sudah balik, apa? Sudah masuk Islam, diperintahkan oleh kita wajib sholat. Paham? Yang kedua, syarat wajib sholat itu al-bulugu baligh. Nah, kalian mah sudah balik. Sudah apa? Sudah malaikat raqib dan atid sudah mencatat gerak-gerik kalian. Kalian remaja masjid, ya, misalkan syuting ya demi kemakmuran masjid, insya Allah dicatat ke malaikat raqib. Asal ikhlas kalian, ku malaikat raqib ditulis. Lamun sare, cicing malaikat raqib, dah sare, gitu ya. Tulis. Berbuat dosa, nah. Ya rekaman si rapi ya. Malaikat atid da bagianna, raqib atid. Rekaman melangkah ke mana ya rapi ya. Ya, mana? Aduh, kadis sotik gitu. Kemana ya? Ya, dicatat itu. Kemana? Tapi mau lah dicatat, ya. Misalkan dia berbuat dosa, dia itu minum bir, minum minuman keras, misalkan nya mabuk, ya. Apakah dicatat ke malaikat? Belum, sampai nunggu tobat tuh adil Gusti Allah. Tapi kalau kebaikan karak niatnya geus naon? Sudah dicatat. Tuh, bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Niatnya geus naon? Dicatat. Ya, saya mau ini Matak kalian kalau tidak punya uang mah untuk nyumbang ke masjid, sing loba niat, sing loba ngalamat. Aduh, andaikan ya Allah itu WC can jadi, menara belum jadi, citurul teh. Urang hayang nyumbang Gusti, tapi teu boga duit. Ya, an boga duit 1 miliar mah ya Allah. Ya, urang arek nyumbang 100 juta. Tah, dicatat tuh malaikat raqib. Dicatat, tuh ingat tuh, ya, dicatat. Nah, amal mah perlu niat, ya. Tapi ada orang beramal tidak dicatat, naon? Tidak niatnya goreng, pengen dipuji karena sombong, tah, awas. Itu apa? Beramal tapi tidak dicatat. Kenapa? Karena ada penyakitnya, tidak niat. Oleh karena itu kalian sudah balik-balik, mudah-mudahan gerak-gerik kalian demi kemakmuran masjid ya dicatat ku Allah. Sholat orang yang balik dicatat. Bercandanya pun lagi sholat, ya, ya lagi sholat bercanda gitunya, misalkan dicatat ku malaikat. Awas jangan dikira dicatat kalau sudah balik. Di antara tandanya balik kalau wanita apa? Sudah haid. Kalau laki-laki di antaranya umur di atas berapa? 15 tahun kan sudah balik, dicatat lah. Makanya penting kalian mempelajari ilmu fikih, wudunya harus benar, sholatnya harus benar, supaya bisa apa? Supaya bisa takwa, supaya dicatat kebaikan oleh apa? Malaikat raqib dan atid. Nah, anak sekalian, yang ketiga syarat wajib sholat itu al-aqlu, apa? Berakal. Tuh, akal. Ya, kalau orang gila berakal, ya mau dicatat lah. Enggak dicatat iraha. Sebelum dia masih inget tuh, sebelum dia gila dicatat. Nah, sudah ia gila enggak sesuai sama bebas. Kemarin rek, dosa korek mau jubilah berjawab.
atau orang gila jinah misalkan mau dicatat ke malaikat ya dan hilang akalna ya nggak bakal dicatat, hilang akal. Orang gila, orang yang penyakit ayan sakalor nggak ingat apa-apa, orang yang tidur tuh, orang yang tidur dengerin khutbah sare misalkan ya ngedengerin rukun khutbah tengah denge gitu kieu gitu nya, tamang geus aman dah, hilang akal kumaha ngantuk. Ya, resep yang mujarab bagi kalian kalau susah tidur dengerin khutbah Jumat ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi syarat wajib sholat ada 3: Islam, baligh, berakal ya. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan sholat, karena sekelas SMP dan SMA terutama SMA gitu ya, sudah ada catatan dari malaikat raqib dan atid. Gerak-gerik kalian baik dan buruknya, walaupun sebesar biji sawi gitu ya, paling kecil atom, seorang mah biji corona gitu ya. Kan corona nggak kelihatan, tapi ayah ya. Tapi ada kan? Kalian anak Allah nggak kelihatan, jangankan Allah, corona aja nggak kelihatan susah. Kecuali pakai alat gitu ya, mikroskop gitu ya, barangkali kelihatan. Ya, sekecil virus corona amal kalian baik dan buruknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yang nggak muat ini kalau semuanya ya, masalah rukun-rukun sholat ya. Jadi habis rukun sholat udah ya. Wa arkanus sholat samaniyata asyara ruknan. Hati-hati, oleh karena kalian sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid, tatkala kalian melaksanakan sholat harus benar-benar sholatnya, jangan bercanda, rukunnya dilaksanakan. Mana rukun-rukun sholat? 1, an-niyatu, niat ya. Mana niat tuh ya, makanya penting nih niat. Kalau sholat zuhur gimana? Usolli fardhu zuhri. Niat itu mempunyai rukun 3. Ini kayaknya nggak semuanya nih. Niat mempunyai apa? Mempunyai 3 rukun ya. Mana rukun niat? 1, lapad usolli ya. Gangguan enggak? Udah? Ya, tuh pokok lah. Rukun niat mempunyai berapa? 3 rukun. 1, lapad usolli. 2, lafad fardiyah. 3, ta'yin atau menentukan sholat apa yang mau dilaksanakan. Contoh sholat zuhur, tatkala takbiratul ihram, Allah di hati itu distelkeun niat 3 rukunat teh. Awas, makanya pentingnya belajar fikih teh anak sekalian. 1, lapad usolli, 2, lapad pardo, 3, lapad zuhri. 3. Kalau jadi makmum tambahan makmuman. Kalau jadi imam apa? Tambahin apa? Imaman. Contoh, sholat zuhur mana? Allah. Dalam hati setelkan niat. Innamal a'malu binniyat. Usolli fardhu zuhri. Kalau jadi makmum, makmuman. Kalau jadi imam, imaman. Cukup 3, gak usah panjang-panjang, nanti lama. Allah sholli fardhu zuhri al-barakati mustaqbil al-qiblati ada Allahu akbar. Sok asup setan, can asup niatnya belum masuk. Makanya banyak orang yang was-was. Allahu akbar, Allah astagfirullah, Allah astagfirullah, karena kepanjangan. Cukup Allah, Arabnya saja nih, Allah sholli fardhu zuhri makmuman. Paham ya? Maghrib, Allah sholli fardhu maghribi makmuman. Cukup 3. Paham ya? Itu harus disetelkan. Menurut ilmu fikih ya, kalau orang tanpa niat yang tadi tidak sah sholatnya. Tapi Allah alam diterima dan tidaknya oleh Allah. Tapi menurut fikih apa? Tidak diterima, tidak sah. Fikih nih, fikih. Tapi menurut Allah bagaimana? Wallahu a'lam diterima atau tidaknya. Ya.
Oleh karena itu kita coba supaya diterima ku Allah, ya ibadah kita, ya pergunakan ilmu fikih. Allah sholli fardul maghribi makmuman. Itu baru niat rukun. Ya, paham? Wa arkanus sholat sama. Yang kedua, wal qiyamu ma'al qudroh. Yang kedua berdiri. Ya, berdiri bagi sholat apa? Sholat fardu. Nah ini penting. Jadi kalau sholat fardu diwajibkan atau sudah menjadi rukun, ya kita berdiri. Paham? Kalau tidak mampu berdiri apa? Sambil duduk. Tidak mampu duduk sambil apa? Berbaring. Tuh, saking pentingnya sholat. Tidak mampu sambil berbaring. Ya, misalkan nggak bisa gerak, gimana? Kedipan mata. Coba ruku. Berdiri. Oh. Ya, ruku. Sujud. Kieu isyarat Allahu Akbar. Misalkan di ruang ICU teh nya. Pikirannya masih normal. Ya, cuma nggak bisa digerakkan atau habis dioperasi. Yang bisa geraknya naon tah? Mata. Sok dengan mata, isyarat mata. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Isyarat mata. Ya, mata tuh bisa. Nah, itu mau disolatkeun, geus maot, ya, udah meninggal dunia. Tuh, saking pentingnya sholat. Wajib berdiri bagi orang yang mampu. Kalau sholat sunat gimana? Panjang kali terangkan ini. Kalau sholat sunat boleh sambil apa? Duduk, walaupun mampu apa? Mampu berdiri. Kalian sholat taraweh. Taraweh sunnah atau wajib? Sunnah. Taraweh adalah sholat sunnah. Maka boleh kalau kalian misalnya kecapean sholat taraweh sambil duduk, cuma pahalanya jangan pengen sama dengan yang berdiri. Jadi taraweh mah boleh, sholat kalian sambil apa? Sambil duduk. Ya, paham? Nah itu rukun sholat yang kedua. Tadi apa? Niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang wajibnya apa? Bunyi takbirnya Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya hukumnya apa? Sunnah. Ada Allahu Akbar, sah tidak sholatnya? Sah. Ya, ada yang orang kayak gini, Allahu Akbar, diputar-putar gitu. Allahu Akbar. Eta sah. Ya, kira-kira nya sholat terus gitu amat sih, walaupun sah juga. Ya, tetap yang wajib yang mana? Yang wajib mah yang bunyi Allahu Akbar. Paham? Nah, sunnah meletakkan nih. Kalau mazhab Syafi'i meletakkan jempol itu di bawah telinga kita, sejajar dengan pundak. Ada orang yang beranggapan dari sini sejajar Allahu Akbar. Ini mah jangan dipermasalahkan ya. Walaupun menurut Imam Syafi'i mah dari sini, hadisnya sama, sejajar dengan pundak. Cuma kalau Imam Syafi'i mah sejajarnya dari sini, kalau yang lain mah sejajarnya dari sini. Ada yang ini Allahu Akbar. Ya, kalau Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Allah sini. Nah, sejajar pundak. Ada yang menyebut sejajar pundak sini. Itu mah jangan dipermasalahkan. Ya. Terus apalagi rukun sholat? Tadi apa? Ya, niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, terus membaca surat Al-Fatihah. Awas, hati-hati. Membaca surat Fatihah anakku sekalian itu hukumnya wajib, rukun sholat. Ya, la sholata kata Nabi lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau orang apa? Tidak membaca surat Al-Fatihah. Cuma kalau lagi berjamaah diatur. Kalau imam sedang baca surat Al-Fatihah, kita dengarkan imam baca apa? Surat Fatihah. Kalau imam baca surat, baru kita baca apa? Surat Al-Fatihah. Cuma sunnah bagi imam sebelum amin itu apa? Setelah amin itu apa? Diam. Imam nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Meneng. Imam sunnahnya lama set.
Nah, ini apa tujuannya? Nunggu makmum selesaikan apa? Bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kalau lagi normal. Bagaimana kalau tidak normal seperti Fatihah? Imamnya Pak Haji Ujang, cepet. Nah, tambah kena naon balap cuma Ujang baca surat Fatihah. Ya, daripada ketinggalan surat Fatihah. Pak Haji Ujang misalkan baca surat Al-Fatihah, terus orangnya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kalau belakangan pas ketinggalan kita rukuk. Nah, mendahului di dalam rukun bacaan mah tidak masalah. Imam belum selesai baca Fatihah, kita sudah selesai apa? Baca Fatihah, tidak masalah, tidak jadi batal. Cuma barangkali makruh saja kalau normal. Ya, tidak apa-apa mendahului. Oh, sudah balap motor Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kurang cepat Bismillahirrahmanirrahim. Masalah, kecuali kalau beda gerakan. Kalau mendahului dalam gerakan makmum dulu, maka tidak apa, tidak sah sholat. Dikit lagi ya. Panjang itu ya. Ngaji pikir nggak cukup sedikit, bentar ya. Baca Fatihah, awas, wajib hati-hati ya. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Rakaat pertama baca Fatihah, makmum ada baca Fatihah saja, kecuali sholat sendiri Fatihah sama surat. Sholat pertama kedua ya. Terus apa lagi setelah Fatihah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, tuh termasuk membaca bismillah deh. Ayat dari apa? Surat Al-Fatihah. Walaupun di kita kadang-kadang ada yang orang imam yang tidak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tetap mazhab Syafi'i bahwa bismillah itu adalah sebagian apa? Sebagian ayat dari apa? Surat Al-Fatihah. Di Mekah ada imam cuma sir baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, cuma sir. Tapi kalau kalian mazhab Syafi'iyah, imamnya misalkan tidak baca bismillah, lebih baik kalian mundur daripada tidak sah sholatnya, atau sholat lagi, atau niat muparokoh, berpisah ya. Nah, itu penting karena Fatihah itu wajib, dan bismillah pun sebagian dari apa? Surat Al-Fatihah harus dibaca. Terus apa lagi? Warruku. Nah, ini sampai rukun ya. Warruku, ruku. Sama, ruku pun merupakan rukun dari sholat. Sudah biasalah rukunya. Nah, terus apa lagi? Tumaninah di dalam ruku. Tuh, sudah berapa tuh? Ruku ini 90 derajat. Set. Tumaninah, apa tumaninah teh? Diam sejenak seukuran subhanallah. Artinya tumaninah itu apa? Gerakan yang sempurna dari ruku sebelum melaksanakan gerakan lain. Jadi membedakan gitu. Tumaninah teh suatu perkara yang bisa membedakan mana ruku, mana gerakan yang lain. Coba kalau gini nih, contoh nih. Nih, ini ruku. Allah, bismillah, Fatihah beres, surat beres, terus ruku. Karena kayak kia, set, sudah i'tidal. Allah akbar, sami Allah, tuh. Tidak sempurna ruku. Nah, itu bukan apa? Tumaninah. Tumaninah itu diam sejenak, sempurna dari ruku. Seukuran subhanallah minimal. Subhanallah itu sudah termasuk apa? Ya, termasuk memenuhi ruku. Habis ruku apa? Tumaninah di dalam ruku. Terus bangun dari ruku, namanya apa? I'tidal. I'tidal hukumnya apa? Hukumnya wajib. Bacaannya hukumnya apa? Bacaannya, ingat, bacaan mah hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan taraweh, ya, malas sih capek bacaan subhanallahil azim, capek saya tuh. Semacam Allah gerakannya ruku. Sami Allah. Apa nanti? Sah sholat mah. Ya, cuma rek nanaonan. Ngapain sholat tanpa baca-bacaan? Ya, nah ini hanya rukunnya saja. Ruku, terus apa lagi? I'tidal, tumaninah di dalam i'tidal. Terus apa lagi? Sujud. Nah, ini terakhir nih. Sujud merupakan rukun sholat. Nah, cuma hati-hati rukun sujud. Mana rukun sujud? Ada 7 kalau nggak salah. 1. Anggota sujud 1, 2, 3, nah 4, 5, 6, 7. Kakinya yang di belakang harus dilipat. Jangan gini, ya. Nah, ini tidak sah sholatnya. Harus dilipat. Ya, itu adalah rukun dari apa? Sujud. Nah, ini banyak jamaah sekalian, anakku sekalian, ya, pada saat ia sujud, kakinya apa? Tidak dilipat.
padahal itu rukun. Paham ya? Terus apalagi? Tumaninah di dalam sujud. Terus apalagi? Wal julusu bainas sajdataini, sujud di antara apa? Duduk di antara dua sujud. Terus tumaninah di antara duduk dua sujud. Terus apalagi? Wal julusul akhir, duduk tasahud akhir, eta rukun sholat. Terus yang terakhir apa? Ya, sebelum terakhir nih, membaca tasahud akhir dan sholawat kepada Nabi di dalam apa? Tasahud akhir. Ya, mana? At-tahiyatul, kudu dibaca eta, rukun, harus dibaca itu. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Terus assalam, sok pohon dari kita sholat mah. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ya, sok pohon at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. La syarikalah wa bidzalika. Oh, ini tadinya. Ya. Nah, itu harus dibaca. Kalau lupa, kalau tidak sedang sholat mah. Sholat harus ingat gitu ya. Nah, itu harus dibaca. Tasdidnya harus benar sama dengan Fatihah. At-tahiyat, jangan at-tahiyat. Nah, jangan. Tapi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, harus dibaca tasdid-tasdidnya. Terus apa? Membaca sholawat kepada Nabi. Nah, sampai situ. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sah tidak sholat? Sah. Tidak sampai tidak sampai terakhir lah. Baca tasawuf akhirnya. Sampai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Seperti taraweh. Terus sampai situ aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Sampai situ. Sah sholatnya. Ya, tidak sampai akhir. Tidak membaca sholawat misalkan kepada siapa? Keluarga Nabi. Ya, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, itu sah. Yang terakhir adalah membaca salam yang pertama, ya, assalamu alaikum warahmatullah. Sampai situ. Kecuali kalau sholat jenazah tambahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa mah assalamualaikum warahmatullah. Satu kali tak ke kanan itu rukun. Yang ke kiri hukumnya apa? Sunnah. Yang ke kanan wajib. Cuma hati-hati tatkala salam kita harus tetap menghadap ke kiblat. Ada yang seperti ini, assalamualaikum. Nah, ini sudah apa? Keluar dari menghadap kiblat. Maka ini bisa jadi sholatnya batal. Jadi gini, assalamualaikum. Ya, assalamu ke kiri mah nggak apa-apa, sudah selesai sholatnya. Ini mah sunnah. Ya, assalamualaikum. Kemana begitu. Nah, ini mah tidak apa-apa. Ya. Nah, barangkali itu saja anak-anak sekalian. Mudah-mudahan, nah ini masih sekedar ya sedikit lah. Kalau ngaji yang sebenarnya barangkali lama, gitu ya, mengenai fikih. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama kesimpulannya. Yuk kita mari kita belajar ilmu fikih benar-benar. Ada sekarang kajian, wah ngapain ilmu fikih? Udah ikut aja Quran hadis. Ya, justru ikut fikih itu adalah sama dengan mempelajari Quran dan hadis. Hasil ijtihad ulama yang benar-benar. Bila perlu kalian kursi jati, jangan pergi ke kebun jati. Susah, itu mah tugas ilmuwan, ahli. Kamana? Kame balas sakinah. Mana bebal sakinah teh? Nih ilmu fikih sudah enak. Ya, langsung aja Quran hadis. Tanggung jawab kalau kamu salah. Ya, tanggung jawab. Kenapa? Syarat-syarat menggali ilmu Quran hadis terutama masalah hukum, Quran hadis kudu hafal. Ratusan ribu hafal lagi. Ilmu mantik, ilmu bilagah, asbabun nuzul, asbabul wurud, kudu hafal. Menurut Pak Ustadz, kira-kira zaman sekarang mah tidak ada. Susah yang selevel Imam Syafi'i itu. Susah. Ya, terus kita ikut saja pendapat para ulama, insya Allah dijamin kebenarannya. Walaupun salah Imam Syafi'i, salah misalkan, ia mendapatkan 1 pahala. Kalau benar mendapatkan 2 pahala. Ya, coba kalau kalian jadi panjang deh ya. Jadi
Kalau misalkan aya orang dioperasi meninggal dunia, yang operasinya dokter ahli, disalahin nggak dokter? Nggak bakalan disalahin karena sudah ahli. Ya bukan menang saya Pak, ini mah sudah dari Allah. Saya sudah berusaha. Coba enak baru PKL dokternya. Ya, karak PKL dokternya. Jam terbangnya belum lama, ya baru sekali ngoperasi di eta-etana meninggal dunia. Ya, apalagi perawat yang operasi meninggal dunia, tanggung jawab tuh. Tanggung jawab. Tapi Imam Syafi'i sebagai ahli, kalau salah pun mendapat pahala hiji. Kalau benar mendapat pahala 2. Tapi kemungkinan besar salah mah tidak mungkin lah, karena beliau adalah seorang mah gudangna ilmu hujjatul Islam gitunya, seperti Imam Ghazali gitunya, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Muslim saja ahli hadis. Itu mazhabnya apa dalam segi hukum Islam? Ikut kepada Imam Syafi'i, apalagi kita bukan ahli hadis. Ya, itulah barangkali. Yang keduanya, jadi selain ilmu belajar ilmu fikih, yang keduanya sok amalkan tadi sholat yang telah dijelaskan, rukun-rukun sholat. Kalian apalagi sudah SMP, sudah SMA, itu sudah taklif, sudah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Gerak-gerak kalian itu sudah dicatat. Jangan menunggu nanti, sekarang. Ya, jangan menunggu nanti, saya mau masih muda, ya masih panjang, belum tentu usia. Ya, kata Bu Haji Yoyo mah, meninggal itu arek nu kredit, anu kredit aya, anu cash aya, cash mana? Eta nu tabrakan, ngorakene tabrakan, meninggal dunia, cash, belum sempat belajar fikih, belum sempat berbuat kebaikan, sudah meninggal dunia, menyesal di akhirat. Ya mending kalau kredit, mana kredit? Sampai tua, sampai 70 tahun dah. Oleh karena itu jangan menunda-nunda amal. Sekarang laksanakan kebaikan. Ya kalian sebagai remaja, tuh siapapun semuanya, ya kalau di situ ada kebaikan, laksanakan. Ikhlas karena Allah, karena umur tiada yang tahu. Bisa Pak Ustadz tidak, bisa kalian duluan. Duluan semuanya. Bisa Ustadz belakangan, kalian duluan. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Demikian, mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila gini ya. Terima kasih adik-adik semua sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Nah, sekarang Kak Iman punya soal nih. Tolong dikerjakan dan dijawab ya. Soalnya, silahkan kalian resume atau rangkum materi pada hari ini. Tulisannya yang jelas ya. Nah, adik-adik semua boleh mengisi jawabannya di kertas HVS atau di buku tulis ya. Dan jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Nanti jawabannya dipoto dan dikirimkan ke panitia ya. Sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah aja ya guys.